Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala aidan allazina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Ahlul Musibah, yang insya Allah dirahmati, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Lurah atau yang mewakili Ketua-Ketua RT, Ketua-Ketua RW Kelurahan Pematang Gubernur, yang hadir, yang insya Allah dirahmati, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, Ketua BKM beserta perangkatnya, Imam Khatib Bilal Garim, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, juga yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penyelenggara pada malam hari ini, yakni Jamaah Masjid Baitur Rahman dan Disperindak Provinsi Bengkulu. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Bapak Kabid Kabut dan para stafnya yang hadir, yang insya Allah dirahmati, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah takziah wa tasliyah yang berbahagia dan insya Allah dirahmati, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali tausiah kita, ceramah kita pada malam hari ini, yang pertama tentu mari kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat, nikmat, kesempatan, kesehatan, di malam ini kita dapat hadir berkumpul di rumah duka ini dalam rangka bertakziah tasliyah. InsyaAllah langkah kita, kehadiran kita, perkumpulan kita, acara kita pada malam hari ini, yang pertama terjalin silaturahim. Sebab kata Nabi, Pak, di mana ada perkumpulan,
di situ ada silaturahim. Aku bayangkan dahulu pada musim Covid dulu Pak, kita tidak boleh berkumpul Bu. Pesta tidak boleh, ngadakan acara tidak boleh, takziah tidak boleh, terputus silaturahim kita Pak. Paling silaturahim kita lewat grup-grup itulah. Kalau kata kawan banyak berkomentar. Kalau kita berkomentar berarti orang anggap kita masih hidup. Tidak berkomentar lagi lah mati. Nah maka sekalian terputus silaturahim dengan tidak boleh berkumpul. Yang kami ustadi mati loka puluh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, salawat beserta salam mari pula tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada Nabi, maka insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah wa tasliyah rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita berbicara masalah kematian. Maka bahasan kita malam ini jadilah kematian Pak Bu. Dan kita bahas juga tentang kematian ini Bu, tak habis-habisnya Pak. Gitu. Sebab di dalam Al-Quran itu banyak Allah mengatakan tentang kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal tiba, sedetik pun tidak dapat dimajukan, sedetik pun tidak dapat dimundurkan. Ini diantaranya masih banyak Allah mengatakan dalam ayat lain tentang kematian ini. Maka kepada kita yang hadir, kita yang bertakziah tasliyah ini, ibu bapak hadirin sekalian, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, dalam hal ini ibunda kita, ibu bapak, maka kita yang hidup, kita yang sehat ini ibu bapak, apa kata Nabi? Kafa bil mauti wa insaf. Jadikan kematian ini nasihat bagi kamu. Jadikan kematian ini pelajaran bagi kamu. Suatu saat kematian juga akan datang pada kamu. Kemarin giliran orang tua kita, ibunda kita ini. Mungkin besok atau lusa giliran kita lagi. Itu tidak tahu. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Surat Luqman ayat terakhir. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengetahui kapan dan di bumi mana dia akan mati. Inilah kata Allah. Kita tidak tahu. Mungkin kita menganggap oh masih sehat, masih lama. Tidak Bu. Syarat mati bukan sakit sehat. Syarat mati tidak sakit. Kalau kiranya syarat mati itu sakit, orang rumah sakit mati galau, kan begitu? Tapi tidak, yang sehat banyak meninggal. Tidak syarat meninggal dunia kita kadang menganggap oh masih muda, masih lama. Tidak. Syarat kematian tidak mudah tua, tidak. Almarhumah 75 tahun, mungkin kita nggak tua, memang tua. Tidak, bukan tua, muda. Saya ada Pak. Nenek-nenek umurnya kira-kira 90 tahun lebih. Meninggal menantunya. Oh terpekik deh. Ya Allah, ngapa ini anak aku yang kau ambil ya Allah. Aku baik yang mati. Aku tidak dibunuhnya lagi di dunia. Itu cara ratapannya Pak. Belum lama kemudian cucunya juga meninggal dunia. Terpekik lagi. Ya Allah, ini cucu aku yang kau ambil ya Allah. Ngapa tidak aku baik. Aku nilai tidak dibunuh lagi di dunia ini. Matikan aku baik ya Allah. Belum lama lagi cicitnya baru lahir, meninggal puluh Bu.
Tak pakai lagi Pak. Ya Allah, ini kenapa pula cincin aku yang kau ambil. Aku baik yang dimatikan ya Allah. Aku tidak ada gunanya lagi di dunia ini. Lalu jawab cucunya yang lain, Nek, kata kawan. Catatan kematian nenek dengan malaikat lengit. Makanya nenek itu hidup mati-mati. Kata cucunya ini tadi kan. Bukan masalah lengit nih, lengit nih. Gitu. Ajalnya belum nyampai. Gitu. Yang ini ajalnya nyampai, yang beliau belum. Ibu bapak hadirin sekalian. Nah, kita tidak tahu kapan datang ajalnya pada kita. Datang ajal itu pada kita. Maka kita jadikan pelajaran. Suatu saat kematian akan datang pada kita. Maka ibu sekalian, untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kematian, kita tingkatkan amal ibadah kita, keimanan, ketakwaan. Sebab kata Nabi, Pak yakfa'u mayyitun salasun ahluhu maluhu wa amaluhu fayarji'u thani wa yabqa wahidan fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengikuti jenazah itu 3, keluarga, harta, amal. Maka pulang 2 kata Rasul, tinggallah 1. Pulang keluarga, pulang harta, maka tinggallah amal. Amal itu apa? Yang keluarga mengantarkan, selesai kita dikubur pulang. Yang harta mungkin mengikuti juga, masih punya motor, mobil, kita dibawa oleh keluarga kita. Selesai kita dikubur, pulang juga, tinggal amal kita. Atau tidak ada kita temui, belum ada kita temui Pak. Tidak Bu, ini yang meninggal bapaknya, anaknya ngikut berkubur juga belum pernah terjadi. Ini yang meninggal suaminya, istrinya ngikut meninggal juga atau berkubur pula, belum pernah terjadi. Yang meninggal istrinya, suaminya ngikut pula berkubur, belum pernah terjadi Pak. Walaupun dulunya Pak, Bu menyanyikan, menjanjikan keindahan. Akan sehidup semati seiring sejalan. Jangan percaya Bu, itu gombalan baik. Artinya sehidup semati itu satu hidup satu mati. Matilah kamu duluan. Belum dah. Satu seiring sejalan. Satu diseiring, satu di jalan. Sudah seiring kamu kata. Pun jalan baik. Ini kan gombalan orang dulu tuh Pak. Hidup mati seiring jalan. Seias kata, gunung tinggikan kudaki, lautan luaskan kuseberangi. Itu orang dulu. Kalau anak bodoh ini lain pulau gombalan tuh Pak. Dek katanya. Kalau pulang nanti jangan lewat selatan dek, ya lewat utara baik. Bilang apa Bang, biar aku bisa mengutarakan hatiku padamu. Dek, apa bedanya jam dinding sama kamu dek? Lapo Bang, jam dinding nempelnya di dinding, kalau kamu nempelnya di hatiku. Dek, anak muda zaman kini ini rayuannya Pak. Dijawab oleh yang tinonya Pak Bang katanya. Bapak abang orang politik, Bang Yolang apa deh, abang janji-janji aja, tidak ada realisasinya. Tidak segala kan? Kan gitu. Ibu bapak itu sekalian yang saya hormati. Pak, gitu. Jadi yang kita bawa kembali kepada Allah adalah amal kita. Gitu. Tingkatkan amal kita, tingkatkan ibadah kita, sehingga insya Allah akan meningkat iman kita, meningkat ketakwaan kita. Apabila suatu saat ajal tiba kepada kita, kematian kita kematian yang husnul khotimah. Ini yang kita harapkan, ini yang kita cari Pak. Kalaulah ibunda kita, tidak kita ragukan lagi. Tadi Kakanda sudah menyampaikan ke sekalian tentang almarhumah ibunda kita. Kita berprasangka baik kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Almarhumah kematiannya kematian yang husnul khotimah. Berat memang Pak ditinggal ibu Kakanda. Berat. Kalau kandung ngatakan kelemahan dunia ini betul. Maka pepatah kita tuh betul ngatakan kalau ditinggal anak berkumpul dengan maknya, kalau ditinggal emak anak berserah. Itu pepatah kita ngatakan. Dan rata-rata memang gitu Pak. Maka sudah diteliti Pak, Bu, dikala seorang istri ditinggal suami 70% Pak, dia berhasil membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya sampai anaknya sukses. 70% berhasil. Begitu juga sebaliknya seorang suami, gitu nih Pak.
Dikala ditinggal istri yang berhasil membesarkan anak, menyekolahkan anak sampai anak itu sukses dalam keadaan seorang diri, itu 30%. Nah, kebalikan dari ibu-ibu tadi, 70% gagal. Kadang begitu ditinggalkan istri ini, maaf Pak, tidak tahu lagi hitungan dalam rumah tangga ini berapa orang jumlah anak dalam rumah tangga. Nak berapa kita di rumah ini, nak? Ya Pak, kata anaknya 4 dengan Pak kami bertiga 4 orang. Yalah, buat kunci sebuah seorang. Bilang apa? Siapa dulu balik, buka pintu, kuncikan, cabut. Yang petang anaknya lah balik galau ke rumah, lah berkumpul di rumah. Yang baknya lah tidak nyangkar lagi. Ya itu, benar itu kan dong. Tidak salah. Dan ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berat memang kita ditinggalkan ibu kita. Tapi yakin dan percayalah, kita anak yang ditinggalkan berat, ibu kita bahagia sekarang ini. Kematiannya husnul khotimah, alam kuburnya insya Allah dijadikan Allah bagaikan taman-taman surga. Insya Allah di hari akhirat nanti almarhumah ditempatkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tengok Pak dari segi usia almarhumah, beruntung Bu, 75 tahun. Ini ibu bapak sekalian, kalau kita katakan usia panjang aja, Pak, kalau dibilang usia pendek, tidak pendek lagi. Sebab umur kita ini standarnya umur Nabi 63 tahun. Maka ibu sekalian, Nabi mengatakan umur kita umat Nabi ini baina, kata Nabi, sitin ila sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Almarhumah lebih dari 70 tahun. Mana tidak beruntung dia Pak dari segi umur. Maka kalau kiranya pacar berpinta di antara 60 sampai 70 tahun itu sedang puluh itu Pak. Tuanya tidak, muda tidak lagi. Dengan puluh gitu Pak, lah umur 60 lebih, 65 tahun masih nak muda tu lah. Aduh tu Pak. Umur 65 tahun. Kalau ada pesta, ada organ, belum naik yang umur 20 tahun, yang umur 65 tahun lah duluan nyawer di dua. Aduh. Tapi bukan tempat kita nih, tempat lain dia banyak. Gitu. Sekalian. Sama dengan kita Bu. Makanya Bu, yang ibu-ibu, beda induk zaman dulu dengan induk zaman kini. Beda Bu. Lama Bu. Beda dengan pulau postal. Zamannya beda. Beda memang betul. Kita tengok Bu. Induk zaman dulu Pak, maaf, kalau ada orkes, ada pesta, kalau yang bernyanyi lemaknya nengoknya Bu. Badan tegak lurus, kepala nunduk ke bawah, tangan megang mikrofon. Paling kalau bergoyang tuh palanya baik, bergoyang dikit. Setahun sudah berlalu. Oh, sekedar itu aja dia. Ngapa nyutuh model itu di depan mertua, kiri kanan ipar, di belakang anak gadis anak bujang. Malu sama mereka. Mereka menanamkan yang kata Nabi, al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Nah, yang kita kini rasa malu itu yang sudah hilang Bu. Wih, kalau ada orkes, ada organ, ada musik, ada pesta, belikan di atas panggung. Saking semangatnya tumbang jadi panggung, ulang naik lagi. Gitu. Yang maluan mertua tinggal nunduk pala. Yang ipar tinggal geleng pala, nemani ipar gitu tuh, gitu kawan. Nah, yang anak gadis, anak bujang, lari balik ke rumah, malu kabai, mak tuh tumbang jadi panggung, ulang naik lagi gitu. Ibu bapak di sekalian. Yo, tapi bukan gitu di sini Pak, tempat lain. Penyanyi Bu, Pak penyanyi, megang mikrofon tuh, lah ngapupur kan tunjuk tuh nak keruitnya model ini. Ya Allah, gayanya pulau Ustaz pulau perhati galau kadang. Ya cawan kata gue ketengok aku ni kata hampir tiap malam ceramah. Ni dia ada megang mikrofon ceramah tunjuk keruit begini. Yang lain Ustaz kata kawan, Ustaz ceramah kami penyanyi. Aduh, jawab. Ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, maka kita lihat Pak, Bu, apa yang membuat almarhumah ibunda kita ini kematian yang husnul khotimah dari segi usia beruntung.
kita yakin dan percaya usia 75 tahun beliau hidup di dunia, amal ibadahnya mantap. Nah, maka tertulis tadi ibu sekalian di papan merek papan ucapan itu. Haja Nur Zaimah, beliau seorang haji. Maka apa kata Nabi ibu sekalian? Laisa jaza hajan mabrura illa jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Sama hajinya mabrur maka surga. Ibu bapak sekalian, ini Pak yang membuat yang pertama, yang buat kematiannya husnul khotimah, surga bagi dia. Tuh, ibu sekalian. Yang kedua bagi almarhumah, kurun beliau hidup di dunia 75 tahun. Insya Allah beliau seorang istri yang soleha. Ini luar biasa. Ini 21 tahun sama menantu apa? Sama menantu. Berarti ya, yang anak kandung 11. 12 ya, ibu sekalian. Luar biasa Pak, anak almarhum ini kayo beliau Pak. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah beliau ini istri yang soleha. Makanya Pak, peluang masuk surga Bu itu lebih besar ibu-ibu dibanding kami bapak. Nah, tapi kita jangan hati Pak. Contoh Bu, ibu malam ini datang takziah di sini dapat pahala. Suami tinggal di rumah. Pahala yang kita dapatkan untuk ibu malam ini, ibu sendiri yang dapatnya Bu. Kita Pak datang malam ini sini takziah, pahala kita dapatkan. Istri tinggal di rumah, pahala kita dapatkan malam ini berbagi dengan istri di rumah. Ibu sendiri dapat, tidak ada berbagi dengan laki. Mati kendara lagi di rumah Bu. Itu. Begitu juga sebaliknya Pak. Bu, kita Pak keluar rumah, dosa yang kita lakukan, dosa itu kita sendiri yang nanggungnya. Tidak ada berbagi dengan bini di rumah. Yang istri keluar rumah Bu, dosa yang ibu lakukan, maka dosa itu berbagi dengan suami di rumah. Ini lemaknya ibu nih Pak. Giliran pahala dari kitanya dapat, giliran dosa kita lakukan itu sendiri yang menanggungnya. Yang ibu giliran pahala ibu sendiri yang dapat, giliran dosa berbagi dengan suami. Makanya Pak, kiranya istri kita keluar rumah bakal bikin dosa, jangan disuruh keluar rumah. Kapan kekurung gak baik dan kamar kunci lah. Daripada kita berdosa tidak keluar Pak. Cuma jam makan jam mau masak lah bukai lagi kan gitu. Terus gantian. Inilah Bu. Artinya peluang ibu lebih besar masuk surga dibanding bapak. Itu tadi Pak. Bagi kita apa yang membuat besar masuk surga bagi kita? Satu, berikan pula kasih sayang terhadap istri. Maka istri kita bukan untuk disakiti, lindungi, cintai, sayangi, kata Nabi. Kan begitu? Bukan untuk disakiti. Maka pahala memberikan kasih sayang terhadap istri besar pula Pak. Ada saya baca Pak, kamu memegang tangan istri, pahalanya 10, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Kamu mencium istri, tapi istri sendiri Pak. Pahalanya 100, dihapus 100 dosa, diangkat 100 derajat. Kamu memeluk istri, pahalanya 1000, dihapus 1000 dosa, diangkat 1000 derajat. Bayangkan Pak, berapa besar pahala dari kita memberikan kasih sayang terhadap istri. Ini baru satu istri Pak. Ayo, protes tuh, tekan, protes Pak. Itu protes Pak. Rusak. Itu selama malam Bapak ini sekalian. Ustaznya. Itu ibu Ustaznya 10 ya. Ini Bapak jadi jamaah rahimahumullah. Apa kita kasih sayang ke istri? Artinya almarhumah insyaallah Bu. Gitu. Beliau istri yang soleha. Yang mana ibu sekali istri yang soleha itu? Kata Nabi cirinya. Satu, yang taat, yang apabila dipandang suami menyenangkan hati suami. Banyak cara menyenangkan hati suami Bu. Tuh, maka kalau dekat suami tersenyum gitu, perlihatkan wajah yang ceria, jangan merengut baik. Ini kadang tersenyum kalau bulan muda baru tersenyum. Kalau bulan tua ngulang merengut kita. Akan gitu. Maka nampakkan, perlihatkan wajah yang ceria itu, menyenangkan hati suami. Yang kedua, berhias, boleh. Boleh Pak. Tujuan apa? Namanya kodrat ibu cantik, silahkan berhias.
Loh, mempercantik diri tidak dilarang. Tujuannya untuk suami, bukan perlu untuk orang lain. Maka pakailah bedak-bedak yang zaman kini itu. Ada yang namanya skincare, ada yang namanya serum pagi, serum siang, serum malam. Kan begitu. Ada yang namanya pemutih, pemulus, pengencang. Silakan dipakai, tidak dilarang tuh. Tengah malam Pak, ibu-ibu nih Pak, bangun bukan sholat malam, pakai bedak. Loh, yang suami terkejut bedak apa pulau mah dipakai tengah malam. Poin Pak yang ini pengencang, kata kawan. Nah, kalau punya bedak pengencang itu tengah malam makanya Pak. Nengok wajahnya berhasil, licin lagi, putih lagi, mengkilap, kencang lagi. Begitu nengok jari hitam. Makanya pakai bedak sampai ke jari Bu, jangan kau baik. Begitu. Pakai tidak dilarang, boleh Pak. Boleh. Bentar ya. Maka kalau ibu-ibu tidak keundangan, Pak, paling tidak 3 lapis bedak itu, Bu. Lapis pertama namanya itu dempul, Pak. Aku kamu aja pakai dempul, mukul ibu pakai dempul dulu. Apa fungsinya dempul ini, Bu? Kalian menutup pori-pori yang ada di wajah dan flek-flek hitam yang ada di wajah. Nah, tahu, walaupun kau tak bukan dokter cantik, tahu, Pak. Bukan promosi bedak, tidak. Lapis kedua namanya pelembab. Sebab kalau tidak pakai pelembab lapis kedua, lapis ketiga pelicin di dalam lekat. Gimana? Gitu. Tahu kau tahu. Silakan. Artinya apa? Menyenangkan hati suami. Itulah istri yang soleh. Tidak dilarang, tidak, Bu. Yang kedua, taati suami. Apapun perintah suami tadi, kecuali kata Nabi, kalau untuk berbuat dosa, untuk bermaksiat, melanggar syariat agama, boleh dibantah. Selagi tidak wajib taat kepada suami. Maka ngomeli laki, marahi laki tidak boleh, berdosa, Bu. Jangan galak mengomeli laki. Makanya di kala Rasul Mi'raj, Pak, banyak wanita masuk neraka. Dilihat Rasul. Rasul bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini kenapa wanita ini banyak masuk neraka?" "Itulah wahai Muhammad, gambaran bagi umatmu." Walaupun mereka puasa, walaupun mereka sholat, walaupun mereka bahkan haji, rajin ngasih taklim, tapi di antara mereka ini galak melawan lakinya. Itu yang membuat mereka masuk dalam neraka. Nah, burung juga masuk neraka walaupun gitu. Ibu bapak hadis kamu, maka taati suami kita. Jangan galak ngomeli laki, berdosa. Dan kami bapak juga dan tak diomeli apa. Maka ada suatu kejadian Pak, Bu, seorang istri di rumah tangga dengan suami itu marah, ngomel aja. Marah, tidak sesuai dikit-dikit marah dengan suami. Kok tidak sabarnya suaminya menghadapinya, Pak. Suatu ketika marah dengan suami, naik pula emosi suaminya, Bu. Oleh suaminya diseretnya, ditariknya, kebetulan di belakang rumahnya ada sumur kering. Lalu kemudian oleh suaminya dimasukkannya istrinya dalam sumur kering. Itu tempat kau, kata suaminya. Lah di dalam sumur istrinya ini tadi pangulang lagi, merintih, meraung, marah, ngomel, minta dikeluarkan. Lama-lama iba pula hati suaminya, dimasukin tali, kemudian ditarik. Begitu sampai di atas, yang keluar ini tadi bukan istrinya, Pak. Bu, malah seorang kakek tua. Terkejut lakinya, lah kau ini kata lakinya siapa? Mana bini aku? Kata kakek tua tadi, ada bini kamu, tuna masih dalam sumur, tuna. Lah kamu ini siapa? Kata lakinya, aku, kata kakek tua ini tadi, Pak. Jin penunggu sumur itu. Lah ratusan tahun aku dalam sumur, tidak pernah aku keluar-keluar. Tadi begitu kamu masukkan bini kamu ke dalam sumur itu, terpaksa aku harus keluar. Tidak tahan dengan omelan bini kamu tuh. Jin aja udah tahan diomeli dah, Pak. Apalagi kami bapak, Bu. Maka banyak bapak-bapak bertanya, Bu, berarti Pak Ustaz, kalau bini di rumah galang ngomel boleh dimasukkan ke sumur, Pak Ustaz, masuklah. Ibu bapak hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ditinggalkan suami, menjaga harta, menjaga kehormatan diri. Artinya ibu bapak adik sekalian, insyaallah itu, Pak. Almarhumah ibunda kita beliau tergolong istri yang soleha. Ibu sekalian. Nah inilah jaminan Allah, inilah jaminan Rasul yang membuat kematiannya husnul khotimah, kematian yang baik, kematian husnul khotimah sehingga beliau berada di alam kubur ini. Ibu bapak adik sekalian, alam kuburnya dijadikan Allah bagaikan taman surga. Sebab Pak Duo baik kematian husnul khotimah, alam kubur kita apa kata Nabi, raudatun min riyadil jannah, taman bagaikan taman surga. Kematian kita su'ul khotimah, kematian yang buruk, akhir yang buruk, maka alam kubur kita pun dijadikan Allah kata Nabi, hufratun min hufarin niran, jurang dari jurang api neraka. Kematian kita husnul khotimah, alam kubur bagaikan taman surga, hari akhirat nanti tempat kita surga. Kematian kita su'ul khotimah, dikarenakan kita jauh daripada Allah dikala kita hidup di dunia ini. Tidak pernah beribadah kepada Allah, maksiat yang kita kerjakan, dosa yang kita lakukan.
Yang sunnah Fatimah. Alam kubur kita kata Nabi bagaikan jurang dari jurang api neraka. Artinya siksa kubur. Maka di hari akhirat nanti Allah menempatkan kita seandainya tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Jika berada di alam kubur itu, maka Allah tempatkan kita di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ibu sekalian, orang yang berada di alam kubur, alam barzakh, adakah ibu sekalian mereka itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah? Jawabannya ada. Di antaranya kata Nabi, ibu bapak sekalian, dalam satu hadis, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Mati anak Adam, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Artinya apa? Dari sedekah jariyah yang beliau bersedekah di kala hidup di dunia ini, yang pahalanya terus mengalir. Seandainya ada dosa yang dia bawa, maka dosa itu akan terhapus dari pahala yang mengalir ini tadi, Pak. Tuh. Dan kita anak juga, maka memang Pak, perintah sedekah ini untuk kita yang hidup. Artinya orang yang mati tidak ada perintahkan sedekah lagi, cuma ada sedekah kan gitu. Tetapi Pak, kita yang hidup boleh mensedekahi orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang sudah mati. Maka kepada anak mampu kita mensedekahnya, kita sedekahi. Ibu bapak aja sekalian. Ini kami bersedekah untuk ke masjid, untuk atas nama mama emak kami 200.000. Atau ini nah kami bersedekah ke masjid atas nama emak kami 50 sak semen. Itu ada pahalanya, insya Allah disampaikan Allah kepada ibunda kita. Ibu sekalian, sama apa? Korban itu juga. Perintah korban itu ibu bapak adik sekalian untuk kita yang hidup. Orang yang mati tidak ada diperintahkan berkorban. Macam mana lagi ada berkorban? Tetapi kita yang hidup boleh mengorbani orang yang sudah meninggal dunia. Haji juga begitu. Haji itu kan perintahnya untuk kita yang hidup. Orang mati macam mana pernah mengerjakan haji, tetapi boleh kita menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Maka ada yang namanya haji badawi. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, artinya ini yang dapat dilakukan anak untuk orang tua kita. Mampu kita mensedekahnya, kita sedekahi. Kemudian kata Nabi tadi, yang dapat mengampuni dosa orang yang berada di dalam kubur itu ibu bapak hadirin sekalian. Ilmu yang bermanfaat. Dikala dia hidup mengamalkan ilmu, memanfaatkan ilmu, yang muridnya mengajarkan lagi, yang muridnya mengajarkan lagi, muridnya mengajarkan, pahala itu terus mengalir walaupun beliau berada di alam kubur. Seandainya beliau ada dosa, maka dosa itu akan terhapus dari pahala yang mengalir ini tadi. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Dan yang ketiga, ibu sekalian, doa dari anak yang soleh. Waladun solehun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, maka kepada anak sekalian, setelah kita sedekahi tadi, setelah kita mungkin kita korbani, kita mampu, lalu ibu sekalian tidak kalah penting, sayang kita kepada emak kita ini. Waktunya sholat, kita sholat, habis sholat kita angkat tangan kita, berdoa kita untuk emak kita. Apalagi luar biasa ini mak kita mempunyai kekayaan yang luar biasa. Anak 21, plus cucu ada 32, plus piut ada 14. Nah, 21 tambah 32 tambah 14. Hampir 1 TPS ini Pak Solena. Ini udah mulai panas ya. Ibu bapak hadirin sekalian menghadapi 2024 kan gitu. Ibu sekalian. Nah, semua ini mendoakan almarhumah. Berapa banyak doa yang didapat oleh almarhumah. Seandainya almarhumah membawa dosa, maka dosanya akan terampuni. Maka ibu sekalian, kita Pak, orang yang sudah meninggal dunia itu, mereka mengharapkan, menunggu doa dari orang yang hidup. Siapa? Doa siapa yang mereka harapkan? Doa siapa yang mereka tunggu? Satu, doa anak-anaknya, baik anak kandung, anak menantu tadi, anak galau ini tadi. Terus sekalian berdoa pada emak kita. Maka paling tidak baik doa anak ibu bapak sekalian untuk emak kita ini tadi, baik anak ataupun menantu ibu sekalian, paling tidak doa yang diajarkan waktu TK dulu hanyalah dulu. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan doa itu sekalian, dengan ikhlas, dengan khusyuk kita panjatkan doa ini kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menyampaikannya kepada ibu kita. Ini doa kamu. Kamu meninggalkan anak yang soleh. Anak yang kamu tinggalkan, kata Allah ibu sekalian, kata malaikat kubur ibu sekalian, anak yang kamu tinggalkan, mereka sholat, mereka mendoakan kamu.
Dan sudah sepantasnya Pak, Bu, kalau ibunda kita, ibu bapak sekalian masih hidup, banyak cara kita menyenangkan ibunda kita. Sekarang ibu kita sudah tidak ada di tengah-tengah lagi. Maka cara kita menyenangkan ibu kita, menjadi anak yang baik, menjaga nama baik dia. Waktunya sholat kita sholat, habis sholat kita doakan dia. Cara itu kita berbuat baik. Apalagi ini ibu. Ibu, Bu, seperti saya katakan tadi, yang diangkat derajat oleh Rasulullah, 3 tingkat derajat ibu lebih tinggi daripada kita bapak. Karena ada hadisnya itu, datang seorang pemuda kepada Rasulullah, lalu bertanya, ya Rasul, siapakah yang paling kami hormati di antara kedua orang tua kami? Lalu Rasul menjawab, Pak, ummuka, tsumma ya Rasulullah, ummuka, tsumma ya Rasulullah, ummuka, tsumma ya Rasulullah, abuka. 3 kali ibu, 1 kali itu bapak. Siapakah yang paling kami hormati di antara orang tua kami, wahai Rasulullah? Kata pemuda tadi, ibu kamu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibu kamu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibu kamu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Bapak kamu. Untung Pak, lanang ini tadi bertanya sampai 4 kali. Kamu sebatas 3 kali, kami bapak ini udah kebagian, Bu. Tidak kebagian, gitu Pak. Ada dikejarnya, Bu. Siapa lagi Allah? Siapa lagi Allah? Siapa lagi Allah? Terakhir bapak kamu. Maka di dalam syair kasidah itu kan dinyanyikan, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Inilah derajat ibu tuh Pak. 3 tingkat dibanding kita bapak. Mulai dari mengandung, kandungan 2 bulan, mulai perasaan tidak enak, makan tidak selero, tidur tidak nyenyak, kan gitu loh. Umur kandungan 4 bulan roh ditiupkan ke situ, calon anak, calon bayi yang ada dalam kandungan mulai bergerak, Pak. Bu, ya deh Bu. 120 hari usianya, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, bergerak ke tengah-tengah. Saya ada ibu-ibu majlis taklim bertanya sama saya, Pak, Ustaz, kata ini kandungan aku lah mulai bergerak, Ustaz. Alhamdulillah, Bu, saya bilang, nantikan sehat. Lalu saya balik berpikir, Pak, kenapa dilaporkan dengan Pak Ustaz? Pak, gitu. Aku di mucanya, Bu, saya bilang. Beda, Pak Ustaz, katanya baik. Kata, ngapu, Bu, Iko, Ustaz, kata. Kalau bergeraknya kuat ke kanan, kelak jenis kelaminnya apa? Saya jawab sembarang aja, Bu. Biasanya lanang, gitu, Bu. Lanang kata, yo. Kalau kuat ke kiri, Pak Ustaz, gerakannya kelak jenis kelaminnya apa, Pak Ustaz? Saya jawab lagi pula, Pak. Biasanya Tino, tuh, Bu. Tino, Pak Ustaz, yo. Kalau kuat ke tengah-tengah, Pak Ustaz, kelak jenis kelaminnya apa? Saya jawab pula, Pak. Antara lanang dan Tino, Bu. Tapi tidak mesti, Pak. Bu, kuat ke kanan lanang, kuat ke kiri lanang. Aduh, Ibu sekalian, dikala kuat ke kanan dalam kandungan gerakannya lahir, Tino juga, aduh. Kuat ke kiri dalam gerakan kandungan yang lahir, lanang juga, aduh. Antara lanang dan Tino, aduh, kudu. Nggak nengoknya, Pak, itu. Kalau dulu di depan, Gor Sawaleba. Ini, di situ kan lah rame. Nah, di Padang Joluria, udah telah terampak. Saya, Pak, ada pengalaman di sini. Saya kalau ceramah di dalam kota nih lah, termasuk di tempat kita Kecamatan Gubernur nih, saya tidak perlu minta jemput. Telepon kasih alamat berangkat, Pak. Tapi kalau keluar kota ambil di rumah, balikan ke rumah, saya bilang. Nah, waktu itu tahun-tahun 2007, Pak. Masih sepi, Pak, masih gelap kalau malam situ. Saya diundang ceramah di Sukamerindu. Selesai ceramah jam-jam 10 udah balik ke Bumi Ayu, Pak. Lalu Ibu sekalian di Sukamerindu tuh melintas lewat simpang 4 Sukamerindu. Kemudian lurus, nurun, naik depan balai kota, itu di depan 4 lagi, belok ke kiri. Begitu melintas di depan gor tuh, Pak, dipanggil. Bang, berhenti bang, aku ikut abang. Aku pun ngerem, Pak. Nengok ke belakang. Siapa manggil? Suaranya suara Tino. Kita tengok dari kejauhan, ya Allah, Tino nian, kata gitu. Ngapa Tino ini? Begitu kita tengok, ya Allah, seksi nian. Seksi nian, Pak. Aduh, alam seksi yuk. Ya pikir kita ya, kalau minta tolong apa salahnya kita tolong. Lah begitu dia lari dari dekat kira-kira 2-3 meter lagi, Pak. Ya Allah, kata kita bukan Tino. Ini kan. Lalu kita nancap gas, Pak. Gitu. Nancap gas. Lah lari gitu, nancap gas tadi. Dipanggilnya lagi. Bang, berhenti dulu, Bang, katanya. Aku ikut Abang. Tidak kita hidup. Sampai di rumah ngetuk pintu. Dibukai oleh orang rumah.
Maksud saya tidak bercerita. Apalah salah pun tidak. Apa kata rumah? Apalah salah pun. Lah apa kamu? Lah peci, bersorban, bersarung model ini, baju koko, apa lagi salah pun? Lah apa kata rumah? Itu apa? Banci depan kos lebar. Lah apa? Aku tadi dipanggilnya. Aku galau. Yang orang rumah ini lalain puluh pikirannya Pak. Ya kalau langganan kabatulah. Diam saya Pak. Diam ya. Coba dong ceritanya. Kata orang penasaran. Coba ceritanya. Tidak usah ceritakan lagi. Lah aku tidak usah lagi cerita. Itu singgung juga deh Pak. Kalau tidak cerita lagi cakap langganan model itu. Ya kiranya tidak pelanggaran ya. Jangan model itu langganan itu Pak. Kok ribut. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kan gitu. Terus kan. Ini proses dalam kandungan. Bertambah bulan bertambah besar, melahirkan nyawa taruhannya, kemudian menyapi, menyusui. Ini perjuangan ibu kita tidak akan terbalas. Kita anak mau balasnya. Ada juga 3 macam, ada 3 air ada 3 air pada ibu kita yang kita anak tidak akan dapat membalasnya itu Pak. 1 air ketuban. Tidak akan dapat kita membalas air ketuban Pak itu. Artinya bukan dikala ibu kita melahirkan luar biasa. Pengorbanan ibu kita di saat melahirkan, sakit sesakitnya ibu, tidak ada yang lebih sakit daripada melahirkan. Betul, Bu? Betul kan, Bu? Ayah melahirkan tidak ada sakit, Ustaz. Bagaimana? Aku operasi. Iyo, zaman itulah yang ada operasi itu. Sesar tuh, Bu. Aduh, ibu bos sekalian. Aduh, zaman ini tidak sakit ibu sekalian melahirkan. Yo, aku ibu sekalian. Ayo, ibu sekalian. Bahkan Pak kalau kini itu biosnya juga kan bios lokal ya Bu. Mata kita terpelana aja. Yang perut kita dia bobok oleh dokter kan. Keluarkan anak gitu. Tidak ada sakitnya. Kini, tapi coba kalau normal. Almarhum 10 anak. 10 kali puluh dia melahirkan. Ibu bapak adik sekalian. Luar biasa pengorbanannya. Yang kedua, air ibu kita yang tidak dapat ibu bapak sekalian. Kita kembalikan. Yang tidak dapat ibu sekalian kita balas. Air ASI ibu. Air susu ibu. Dan kesempurnaan menyusui, kata Allah dalam Al-Quran itu 2 tahun penuh Pak. Tidak akan terbalas. Oh kini Pak Ustaz tanya susu bubuk, susu Indomie, susu cair segala macam tuh. Tidak cukup pajak kita membalas. Tidak kita balas juga Pak. Terus kayak air susu ibu kita. Yang ketiga, air mata ibu kita. Dikala dia sholat, dia berdoa untuk anaknya, mendoakan anaknya, menetes air matanya. Makanya sekalian, sukses kita, hebat kita, jadi orang hebat kita. Itu karena pengorbanan ibu kita, kasih sayang ibu kita, dan tidak lepas dari doa ibu kita yang dikala dia berdoa kepada Allah kadang sampai air matanya keluar. Ibu bapak adik jamaah rahimahumullah. Nah kok sekarang ini ibu kita sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Betul Pak. Kata tadi, kalau kita ditinggalkan ibu, luar biasa kesedihan kita. Karena ibu dekatnya dengan anak, anak dekatnya dengan ibu. Maka ibu itu tahu dia, Bu. Tidak, Bu. Makna tangis anak tuh ibu tuh tahu. Ini anak nangis, tangis lapar. Ini anak nangis, tangis takut. Ini anak nangis, tangis rindu. Ibu tuh tahu. Kita lah bapak tidak tahu makna tangis anak tuh, Pak. Dikala anak nangis meraung tuh dengan orang rumah. Oh ya anak itu loh, anak nih. Gitu, itu. Ini gitu. Pak. Kalau orang rumah kita tahu ini anak nangis, tangisnya tangis lapar, sehingga dikasih makan, dikasih ASI dan sebagainya. Ini anak nangis, tangisnya tangis rindu. Ini anaknya tangis, tangis takut. Tengah malam anak nangis. Bangun anak, nangis ibu sekalian. Dia tuh dua kemungkinan baik itu. Yang pertama mungkin dia ngompol, dia raba-raba, ini tidak ngompol. Lalu sekalian tapi masih nangis. Oh ini kata emak kita, tangisnya tangis takut. Dibelai oleh emaknya, diberikan kasih sayang, dibelai oleh tangan emak kita. Berhenti kita nangis ibu bapak sekalian, tertidur lagi kita. Lah berhenti kita nangis, tertidur kita, yang baknya pulau merengek-rengek. Mari dan nanggung ibu kita. Tidak akan dapat kita membalas semua itu. Maka tidak ada kata lain sekarang ini. Sayang kita pada mak kita, waktunya sholat, kita sholat. Jaga nama baiknya. Lantas ibu sekalian, doakan selalu beliau. Maka dengan kita sholat, dengan kita mendoakannya, ibu sekalian, dengan kita menjaga nama baik ibu sekalian, ibu kita ini, insya Allah nanti kita dikumpulkan kembali.
Insya Allah nanti kita disatukan kembali, dipertemukan kembali oleh Allah dengan ibunda kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati dimuliakan Allah SWT. Maka doa yang pertama doa anak-anaknya, anak doakan. Lalu yang kedua doa saudara-saudaranya, termasuk cucu cicit ini tadi doakan juga. Nenek kita ini, boyang kita ini doakan. Ditunggu oleh ibu kita doa dari saudara-saudara, ibu bapak sekalian, doa dari cucu cicit yang ditinggalkan. Lalu yang ketiga, orang yang berada dalam kubur itu menunggu juga doa dari tetangga, Bu. Pak, ditunggunya doa dari tetangga. Maka ibu bapak hadirin sekalian, kita ingin mendapat doa dari tetangga kalau kita baik dengan tetangga. Ya, Bu. Coba, Bu, kamu beributan panjang dengan tetangga. Tidak ada tetangga itu doakan kita. Sebentar beribut, sebentar berbalas, sebentar ribut lagi, berbalas lagi. Mati gitu, tidak doakan tetangga. Ini udah mati itu, matilah kata kawan. Nah, kan gitu. Aman juga RT kita nih kalau dia mati. Nah, kawan kita. Yuk sekalian, doa dari tetangga. Makanya kita hidup bertetangga. Apa kata Nabi, Pak? Man yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yunsi jaro. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan sakiti tetangga. Nah, kalau kita kan nyakit tetangga berarti belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada hari akhir. Walaupun kita sholat juga, digolongkan Allah, digolongkan Rasul, belum beriman kamu kepada Allah, kata Rasul. Belum beriman kepada kamu kepada hari akhir. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir fayakrimu jaro, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetangga. Jangan sakiti tetangga, muliakan tetangga. Kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Makanya, Bu, dari hal yang kecil, Pak, Bu, dari hal yang kecil, ibu bapak hadirin sekalian, itu diatur, diajarkan oleh Nabi. Kita hidup bertetangga nih, Pak. Misal, Bu, kamu dari pasar, kata Nabi, bawa ikan besar, beli ikan besar atau beli daging. Tetangga nengok kamu bawanya. Atau dikala kamu masuk masaknya kecium oleh tetangga. Ini daging, ini ikan tidak bisa berbagi kepada tetangga karena pas untuk kita di rumah saja. Maka apa kata Rasulullah untuk berbagi kepada tetangga? Banyakkan kuahnya dikala masak tuh. Dikala masak bagi kuahnya dengan tetangga. Nah ini kami tadi belikan. Dagingnya cukup untuk kami di rumah baik. Nah ini kami kasih kamu kuahnya. Ya makanlah kuahnya. Nah, kan gitu kan? Ini diajarkan oleh Nabi, Bu. Artinya saking kita supaya kita memuliakan tetangga. Jangan pulut ya. Mulai ikan, daging, tetangga dapat kuahnya terus. Sekali-kali bolehlah kuahnya, dah Pak. Kalau mau itu kuahnya ditumpahkan tetangga ke muka itu lah. Nah, kan ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah sekalian, ini ditunggu oleh almarhumah. Dan keempat, orang yang meninggal dunia itu ibu bapak sekalian menunggu doa kaum muslimin muslimat kita ini, Pak. Tapi itu banyak baginya. Semua orang mengharapkan itu, Pak. Makanya Nabi itu mengajarkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan ini doa, Pak, sering dibaca oleh khatib di kala khutbah Jumat, dan ini merupakan rukun dari khutbah. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin laki-laki, muslimin perempuan, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Ibu bapak sekalian, cukup kita apa? Kita doakan, kita baca doanya, sholat kita baca juga doa ini. Sehingga ibu sekalian, kita doa juga, insya Allah sampai juga kepada muslimin, muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia. Nah jadi ibu bapak hadirin sekalian, doa-doa yang ditunggu oleh almarhum, oleh orang yang berada di dalam kubur, insya Allah almarhumah ini mendapatkan doa-doa ini tadi. Doa anak, doa menantu, doa saudara-saudaranya, doa cucu cicitnya, doa tetangga, insya Allah kita yakini tadi sudah menjadi kesaksian kita, Pak, sudah kita saksikan. Itu dicatat kesaksian kita tadi oleh Allah. Apakah ibu kami orang baik? Akan begitu. Tadi kita jawab baik, Pak. Ini kesaksian kita. Artinya apa? Dengan kita mengatakan dia orang baik, berarti Allah mencatat dia orang baik. Allah menggolongkannya ke golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Insya Allah. Itu.
Allah menggolongkan dia ke golongan orang-orang yang soleh. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, ibu bapak sekalian, kepada anak yang tinggalkan, sambungkan tali silaturahim ibunda kita ini. Banyak sahabat, banyak kawan yang mungkin banyak, ibu sekalian, saudara-saudaranya, ataupun tetangga-tetangganya, kawan, kolega, dan sebagainya. Dia berhubungan baik kepada mereka. Maka ibu bapak hadirin sekalian, sebagaimana dia berhubungan baik kepada mereka itu, maka anak sambungkan terus berbuat baik. Lakukan apa yang seperti ibu kita lakukan. Artinya dengan cara demikian berarti kita menyambungkan tali silaturahim bunda kita. Dari silaturahim itu banyak kebaikan, maka insya Allah kebaikan dari silaturahim itu juga didapat oleh ibunda kita yang sudah mendahului kita. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Nah bapak ibu hadirin jamaah taziyah wa tasdiyah rahimakumullah, saya kira ini tausiah ceramah pada malam kedua ini yang dapat saya sampaikan.